Halo semua, kami akan mempresentasikan turunan numerik metode selisih mundur untuk memenuhi penugasan metode numerik. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rosa Sinaga dan teman-teman saya Dimas Yuda Saputra, Yahya Ilham Riyadi, dan Maulida Aprilia Cinta Ariyatin. Nah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada teori. Di dalam kalkulus, turunan fungsi dapat didefinisikan dengan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x tambah h kurang fx per h. Dalam perhitungan metode numerik, turunan fungsi dalam orde yang lebih tinggi, f aksen, f turunan 2, f turunan 3, dan seterusnya, kadang-kadang diperlukan. Misalnya, untuk menghitung batas-batas galat interpolasi polinom dengan rumus yang ada seperti di PPT kita. Nah, untuk menghitung galat integrasi numerik dengan aturan trapesium, kita bisa menggunakan rumus EX sama dengan minus 1 per 12 kali B kurang A kali H kuadrat kali turunan 2 dari T dengan A lebih kecil dari T dan T lebih kecil dari B. Nah, dalam kenyataannya, turunan adalah limit dari hasil bagi selisih, yaitu pengurangan dua buah nilai yang besar fx tambah h kurang fx dan membaginya dengan bilangan yang kecil, h. Pembagian ini dapat menghasilkan turunan dengan galat yang besar. Selisih nilai fungsi mungkin kecil, tetapi turunannya boleh jadi sangat berbeda dengan nilai turunan sejatinya. Di sini ada 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Pendekatan yang pertama yaitu hampiran selisih maju dengan rumus f aksen 0 sama dengan f aksen x0 sama dengan f x0 tambah h kurang fx0 per h sama dengan f1 kurang f0 per h. Di sini ada grafiknya, kita bisa lihat. Lalu yang pendekatan yang kedua ada hampiran selisih mundur dengan rumus f aksen x0 sama dengan fx0 kurang fx0 kurang h per h sama dengan f0 kurang f1 per h. Di sini juga ada grafiknya. Lalu pendekatan yang terakhir ada hampiran selisih pusat dengan rumus f aksen x0 sama dengan fx0 tambah h kurang fx0 kurang h per 2h sama dengan f1 kurang f-1 per 2h. Nah, rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan tersebut dapat diturunkan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan bantuan dari Taylor, dan cara yang kedua dengan hampiran polinom interpolasi. Kedua cara tersebut dapat menghasilkan rumus yang sama. Nah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai pendekatan menghitung turunan metode numerik menggunakan metode hampiran selisih mundur menggunakan cara yang pertama, yaitu dari Taylor. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai metode selisih mundur adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk menghitung turunan numerik suatu fungsi pada suatu titik dengan memanfaatkan nilai-nilai fungsi pada titik-titik yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, penurunan rumus selisih mundur dengan deret Taylor dengan galat atau error OH. Dengan deret Taylor ini dapat dari fx plus h sekitar fx ini yang persamaan pertama, maka untuk menghitung mencari yang selisih mundur itu menggunakan dari fx min h ini persamaan yang kedua ini. Maka untuk deret Taylor selisih mundur itu fx min h sama dengan fx min hf aksen x plus h kuadrat per 2 faktorial f double aksen x min h pangkat 3 per 3 faktorial f triple aksen x plus seterusnya. Maka nanti lalu diturunkan, maka turunan utamanya f aksen x sama dengan fx min fx min h per h ditambah OH. Dengan OH ini itu h per 2 faktorial f double aksen x min h pangkat 2 per 3 faktorial f triple aksen x plus seterusnya. Maka rumus
turunan pertama hamilan selisih mundur dengan error OH adalah f aksen X sama dengan fx min fx min H per H. Selanjutnya, jika galat atau errornya itu OH kuadrat. Dengan uh, ini ada turunan pertamanya. Ini persamaan pertama, ini ada persamaan keduanya. Untuk menghitung, untuk mencari dengan galat atau error OH kuadrat itu menggunakan operasi 4 kali persamaan pertama ini dikurangi persamaan kedua ini. Nanti akan menghasilkan turunan pertama hamilan selisih mundurnya itu 3fx min 4 fx min h plus fx min 2h per 2h ditambah OH kuadrat. Dengan OH kuadrat ini itu min h kuadrat per 3 faktorial f aksen x. Terus seterusnya, ditemukan rumus turunan utama hamilan selisih mundur dengan error OH kuadrat adalah f aksen x sama dengan 3fx min 4fx min h plus fx min plus fx min 2h per 2h. Ini ada contoh soal. Taksir nilai hamilan turunan pertama dengan metode hamilan selisih mundur dengan galat atau error OH dan OH kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan h dengan h sama dengan 0,1. Penyelesaiannya ini dengan galat. Ini penyelesaiannya ada dengan galat OH dan dengan galat OH kuadrat. Yang dengan galat OH ini rumus turunan pertama metode hamilan selisih mundur dengan galat OH. Ini rumus pertamanya. Rumus turunan pertamanya f aksen x sama dengan fx min h per h. Ini tinggal yang diketahui di sini seperti titik x sama dengan h dan h-nya itu 0,1 tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, nanti akan didapatkan hasil 3,9. Selanjutnya dengan galat OH kuadrat sama juga. Ini rumus turunan pertama hamilan metode selisih mundur dengan galat OH kuadrat. Rumusnya f aksen x sama dengan 3fx min 4fx min h plus fx min 2h per 2h. Tinggal yang diketahui di soal ini seperti x dengan nilai 2 dan h dengan nilai 0,1 ini tinggal dimasukkan ke rumusnya. Maka nanti akan didapatkan hasil sama dengan 4. Oke, kita akan masuk ke bahasan algoritma. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu algoritma. Nah, algoritma sendiri itu urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Nah, selain itu algoritma itu merupakan sekumpulan instruksi atau tahapan yang terus diikuti untuk menyelesaikan masalah atau sebuah persoalan. Nah, untuk kasus ini kita mempunyai masalah turunan numerik dengan metode selisih mundur. Nah, kita harus tahu bagaimana algoritmanya terlebih dahulu. Nah, untuk algoritmanya mungkin sekilas seperti ini. Nah, kita buat fungsi yaitu function selisih mundur dengan parameter x, h, dan e dengan tipe data x dan h itu float serta tipe data e itu string. Tanda panah ke kanan float itu menandakan bahwa function selisih mundur ini akan mengembalikan nilai float. Untuk definisi dan spesifikasinya yaitu mengembalikan nilai hasil perhitungan turunan numerik dengan metode selisih mundur dengan error atau galat E. Nah, untuk algoritmanya kita
langsung input fx. Maksudnya di sini itu kita menginputkan fungsi fx. Misalkan fx-nya x kuadrat, x sin x, atau x pangkat 3 min 4 x per 1. Itu masuk dalam tahapan input fx. Jadi kita nginputin nilai fungsi fx-nya itu dari keyboard begitu. Nah, terus kita cek if e sama dengan oh, maksudnya di sini tadi di parameter yang tipe datanya string, maksudnya kalau semisal kita ingin mencari turunan numerik selisih mundurnya dengan kompleksitas dengan error maka then return fx min h per h, maka kita akan mengembalikan nilai fx dikurangi fx min h per h. Nah, kalau tidak dengan error maka kita masuk ke bagian else. Nah, bagian else ini ada cek lagi if sama dengan kuadrat. Maksudnya di sini kalau kita mencarinya dengan error atau kalau kuadrat, maka kita akan mengembalikan nilai return 3 kali fx min 4 kali fx min h plus fx min 2h terus dibagi 2h. Oke, perkenalkan saya Helm Riyadi dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang source code yang sudah kami buat. Di sini saya akan menggunakan VS Code aja untuk menjelaskannya supaya lebih mudah. Oke, ini adalah source code yang sudah kami buat. Pertama-tama di sini kami mengimport dua modul gitu. Yang pertama adalah modul tkinter. Di sini kami singkat dengan TK. Lalu selanjutnya dari modul simbol Python simpy itu kami mengimport dua buah fungsi, yaitu simbol dan juga simplify. Oke, ini adalah dua fungsi yang sudah kami buat. Fungsi ini sejalan dengan algoritma yang sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi sebelumnya aku akan menjelaskan tentang input-output dari aplikasi ini dulu. Oke. Yang pertama adalah di sini kami membuat jendela dan juga menambah judul. Kita membuat jendela namanya window dengan coding seperti ini. Kita panggil modul TK, lalu sini kita bikin kelas TK juga. Lalu dari window tadi kita bikin judul. Sini kita pakai window.title, judulnya adalah turunan selisih mundur. Lalu kita pakai window.geometry, itu untuk mengatur ukuran dari jendela yang nanti akan muncul. Lalu berikutnya untuk header di sini kita menggunakan beberapa komponen. Jadi yang pertama ada judul, kita membuat variabel judul, lalu judul itu kita set sebagai widget label di modul tkinter, yang mana punya teks turunan selisih mundur dan fontnya Arial dan juga bold. Terus kita juga di sini menambahkan sedikit padding vertikal sebanyak 7 pixel. Lalu berikutnya kami membuat variabel baru namanya logo 1. Logo 1 itu diisi dengan widget foto image yang mana berasal dari file if_undip.png. Lalu dari situ kita membuat variabel baru lagi namanya label logo, yang mana itu kita set sebagai label di window dan juga isinya tuh image dari logo 1 yang ini. Nah, berikutnya dari label logo tersebut kita tempatkan dengan codingan seperti ini untuk untuk menempatkan gambar tersebut di pojok kanan atas. Oke. Nah, berikutnya di sini ada kami buat
4 variabel nama 1, nama 2, nama 3, dan nama 4, yang mana isinya ada teks dari nama dan juga NIM dari kami. Yang pertama ada saya sendiri, Yahya Almriyadi, lalu ada Dimas, ada Rosa, ada Maulida, dan seterusnya. Nah, dari nama tersebut, di sini kita menggunakan kita panggil variabelnya, terus kita kasih titik, terus kita kasih pack, yang mana nanti setelah kita tulis seperti ini, nanti variabel nama 1 ini nanti akan muncul gitu. Sini ada nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, lalu ada batas juga biar lebih rapi. Terus berikutnya nih, input yang pertama yaitu input fungsi, yang mana di sini kami membuat variabel namanya fungsi, sebelumnya kita bikin variabel fungsi, diisi dengan label, di set sebagai label, punya teks namanya masukkan fungsi dengan tinggi 2, lalu kita tampilkan dengan menggunakan fungsi .pack, lalu kita bikin variabel baru lagi, input fungsi, yang mana kita set sebagai entry. Jadi nanti dia akan set sebagai entry itu tempat user bisa memasukkan input gitu. Nah, jadi nanti kita bisa memasukkan fungsi yang ingin kita cari turunannya di sini. Oke, berikutnya input nilai x0. Ini mirip seperti yang tadi. Yang pertama kita bikin variabel namanya .eval, kita set sebagai label dengan tulisan seperti ini, lalu kita munculkan dengan .eval.pack. Lalu kita bikin juga variabel input .eval, kita set sebagai entry, lalu kita kasih padding juga di sini. Nah, terus untuk input nilai H ini untuk selisih gitu. Nah, ini juga kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, lalu berikutnya di sini kami juga membuat input button. Jadi kita membuat variabel namanya hitung 1, karena di sini kita membuat dua fungsi hitung. Jadi karena kami pengen user itu bisa memilih apakah nanti turunannya akan diselesaikan dengan error OH ataupun dengan error OH pangkat 2. Yang pertama kita bikin hitung 1 ini untuk yang error OH doang, dengan spesifikasi kurang lebih seperti ini, width-nya 23, height 1, background-nya brown, foreground-nya white. Dan di sini yang penting ditulis comment sel mundur 1, yang mana sel mundur 1 itu fungsi yang ini. Lalu berikutnya untuk hitung 2. Hitung 2 juga kurang lebih sama, cuma di komennya dikasih komen sel mundur 2. Sel mundur 2 yang ini. Nah, berikutnya untuk menampilkan hasil perhitungan, pertama-tama di sini kita buat variabel namanya myText. MyText itu kita set sebagai string var. Lalu kita buat lagi variabel namanya hasil. Hasil itu di sini untuk menampilkan myText yang tadi sebagai label gitu. Lalu berikutnya kita juga bikin variabel namanya teks hasil. Teks hasilnya untuk menampilkan tulisan ini hasil akhir perhitungan. Lalu dua-duanya kita tampilkan menggunakan .pack. Lalu untuk footernya di sini pertama kami buat sebuah label namanya tugas metode numerik dengan spesifikasi sekian. Lalu kita juga bikin batas biar lebih rapi. Terus dua-duanya dimunculkan dengan menggunakan .pack. Lalu terakhir untuk di akhir fungsi kita jangan lupa ditulis window.mainloop biar bisa dijalankan. Nah, oke, berikutnya aku akan menjelaskan fungsinya.
Jadi setelah kita udah membuat input dan outputnya, di sini baru kita masuk ke fungsinya. Fungsinya pertama adalah sel mundur 1. Ini untuk menghitung turunan fungsi menggunakan metode sesi mundur dengan error OH. Nah, pertama kita buat variabel H itu diisi dengan float input h.get. Lalu ada x0, x0 ini untuk titik evaluasinya. Kita set sebagai float, kita casting sebagai float. Isinya itu dari input titik eval.get. Lalu ada f sini untuk fungsi, x. Nah, x kita, jadi di sini kita menggunakan simbol x. Jadi semisal nanti user itu mengetikkan huruf x, nanti akan di-convert sebagai variable x gitu. Lalu di sini kita juga menggunakan simplify. Simplify itu untuk simplifikasi, jadi biar nanti fungsinya itu bisa diproses oleh simpy. Nah, terus jangan lupa di sini kita bikin variabel namanya result. Result ini nanti pertama kita bikin variabel turunan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi dari algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu dari turunan tersebut kita masukkan ke variabel result dan di sini kita juga menggunakan myText.set result. Jadi sehingga nanti si result ini bisa ditampilkan di variabel myText. Untuk sel mundur 2 kurang lebih sama, cuma bedanya di rumusnya aja, di rumus turunannya. Rumus turunannya di sini kita menggunakan min 4 kali f. Dari f itu disubstitusi x-nya menggunakan x0 min h plus f, dan dari f-nya itu kita juga substitusi x-nya menjadi x0 min 2 kali h plus 3f, kita substitusi x-nya jadi x0 dibagi 2h. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kita masuk ke bagian hasil. Nah, hasil dari diskusi kami untuk tampilan GUI Python-nya itu seperti berikut. Di sini ada judulnya turunan sesi mundur, ada daftar nama anggota, terus di pojok kanan atas ada logo Undip dan informatika Undip. Terus di sini ada kolom untuk memasukkan fungsi fx-nya, terus di sini ada untuk memasukkan nilai titik evaluasi, dan di sini ada nilai selisihnya. Ini sesuai dengan algoritmanya tadi. Nah, di sini ada dua button merah. Nah, yang pertama itu dengan error OH, yang kedua itu dengan error OH kuadrat. Di sini ini kita sudah sesuai dengan algoritmanya tadi. Misal kita pilih dengan error OH, maka kita akan membalikkan return sesuai algoritmanya, yaitu fx min h per h. Nah, kalau yang error OH kuadrat juga demikian. Nah, mungkin kita akan mencobanya, yaitu mungkin dengan contoh soal ini, yaitu taksir nilai hampiran turunan pertama dengan metode sesi mundur dan gelat atau error OH dan OH kuadrat dari fungsi fx x sin x pada titik x sama dengan 2 dan hanya 0,3. Nah, sini kita sudah menghitungnya. Kalau dengan galat OH maka akan menghasilkan nilai 0,442549. Sedangkan kalau dengan galat OH kuadrat dia akan menghasilkan nilai 0,153489. Nah, mungkin kita akan tes di GUI Python-nya. Kita masukkan fungsinya sesuai tadi,
itu X kali sin X dengan titik evaluasi 2 dengan selisih 3. Nah, kita coba dengan error OH dulu. Nah, 0,4425489. Nah, jadi sudah sesuai. Semisal untuk dengan error kuadrat hasilnya 0,1534889. Nah, jadi juga sesuai juga. Oke, mungkin untuk hasilnya kita bisa memasukkan fungsi bebas sesuai dengan keinginan kita dari keyboardnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 7 dengan kasus tunanumerik potensiasi mundur. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.